Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Kurniawan. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu analisis kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek, dan yang mempengaruhi ekuitas merek pada produk. Merek adalah nama, istilah, simbol, rancangan, atau kombinasi semuanya yang dimasukkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari barang atau jasa produk pesaing. Menurut Undang-Undang Merek Dagang, penjual diberi hak eksklusif untuk menggunakan mereknya untuk selamanya. Merek berbeda dari aslinya seperti paten dan hak cipta yang mempunyai batas atau kepemilikan. Merek adalah suatu simbol rumit yang dapat menyampaikan hingga 6 tingkat pengertian, yaitu yang pertama, atribut. Merek mengingatkan atribut tertentu, contohnya Mercedes menyiratkan mobil yang mahal, kokoh, direkayasa dengan baik, tahan lama, dan bergengsi tinggi. Manfaat atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Atribut bahan lama dapat diterjemahkan menjadi manfaat fungsional, seperti seorang tidak perlu membeli mobil lain selama beberapa tahun. Atribut mahal mungkin diterjemahkan menjadi manfaat emosional. Mobil tersebut membuat seorang merasa penting dan dikagumi. Nilai merek tersebut juga mengatakan sesuatu tentang nilai produsennya. Mercedes berarti kinerja tinggi, keselamatan, dan gengsi. Yang keempat, kemudian budaya. Merek tersebut juga mungkin melambangkan budaya tertentu. Mercedes melambangkan budaya Jerman dan terorganisir, efisien, dan bermutu tinggi. Kepribadian. Merek tersebut dapat mencerminkan kepribadian tertentu. Mercedes mungkin menyiratkan bos yang serius. Keenam, pemakai. Merek tersebut menyiratkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Kita akan berharap untuk melihat eksekutif puncak berumur 55 tahun di belakang setir Mercedes, bukan sekretaris berumur 20 tahun. Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang diberikan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan. Ekuitas merek terbagi ke dalam 5 kategori, antara lain: kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa satu merek merupakan bagian dari kategori merek tertentu. Persepsi kualitas adalah persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang sama dengan maksud yang diharapkan. Asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul di benak seorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Loyalitas merek adalah kesetiaan yang diberikan pelanggan terhadap suatu merek. Aset-aset merek lainnya. Aset-aset ini meliputi hak paten, trademark, aset terhadap pasar, akses terhadap teknologi, akses terhadap sumber daya, dan lain-lain. Kemudian ada kesadaran merek. Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Di situ ada 4 tingkatan brand awareness yang berbeda, diantaranya tidak menyadari merek, yaitu tingkat di mana konsumen tidak menyadari suatu merek walaupun sudah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan. Yang kedua, pengenalan merek merupakan tingkat di mana ingatan konsumen terhadap satu merek akan muncul jika konsumen diberi bantuan agar dapat kembali mengingat merek tersebut.
Tingkat ini merupakan tingkat minimal dari kesadaran merek. Yang ketiga ada pengingat kembali merek, merupakan tingkat di mana konsumen dapat mengingat kembali satu merek tanpa adanya bantuan apapun atau disebut juga unit recall. Yang terakhir ada puncak pikiran, adalah tingkat di mana suatu merek menjadi merek yang disebutkan pertama kali muncul dalam benak konsumen. Dalam tingkatan ini merek disebut merupakan merek utama dari berbagai merek yang ada dalam benak konsumen. Hubungan antara kesadaran merek dengan ekuitas merek. Kesadaran merek merupakan komponen penyusun ekuitas merek yang sangat penting. Pada umumnya konsumen cenderung membeli produk dengan merek yang sudah dikenalnya atas dasar pertimbangan kenyamanan, keamanan, dan lain-lain. Bagaimanapun juga, merek yang sudah dikenal menghindarkan dari resiko pemakaian karena asumsi konsumen adalah merek yang sudah dikenal dapat diandalkan. Meningkatkan kesadaran adalah suatu mekanisme untuk memperluas pasar merek. Kesadaran juga mempengaruhi persepsi dan tingkah laku